Halo Sobat Samakanang, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Seperti biasa, pada video kali ini kita akan membahas preview cerita Donghua BTTH episode ke-213 yang dimana pada episode sebelumnya, awalnya, situasi di langit Gunung Obat berubah kacau ketika Little Yi tiba-tiba menerobos kuali hitam Hunhuzi dan merampas embrio pil yang hampir sempurna. Sontak Hunhuzi meledakkan auranya dalam amarah, sementara para sesepuh klan Yao justru menahan tawa, menganggapnya sebagai karma atas keserakahan Hunhuzi sebelumnya. Tak lama kemudian, Little Yi kembali ke sisi Xiaoyan dengan membawa embrio pil raksasa yang berkilauan. Melihat hal itu, Hunhuzi melancarkan serangan mematikan. Namun, serangan tersebut segera dihadang oleh Pak Tua Shenong, lalu disusul oleh Penatua Wan Huo hingga bentrokan 3 api surgawi mengguncang langit. Di tengah kekacauan, Xiaoyan memanfaatkan celah itu untuk memerintahkan Little Yi memurnikan embrio pil curian menggunakan Purifying Demonic Lotus Flame. Kendati demikian, energi yang terkumpul masih belum cukup untuk melahirkan pil misterius tingkat 9. Menyadari kekurangan itu, Shenong dan Wan Huo secara mengejutkan menyerahkan embrio pil mereka, sehingga 3 embrio pil berpadu memicu ledakan energi dahsyat. Bersamaan dengan itu, awan hitam menutup langit, petir iblis mengamuk dan fenomena langka pun muncul. Melihat pemandangan tersebut, Yo dan Gemetar menyadari bahwa pil misterius tingkat 9 akhirnya lahir. Tak lama setelahnya, pil legendaris itu mencoba melarikan diri. Namun Xiaoyan bergerak cepat, menekannya dengan kekuatan jiwa dan menyegelnya. Saat kemenangan hampir dirayakan, Hunhuzi justru tertawa dingin dan melontarkan permintaan gila, meminjam Toshi Ancient God Jade. Seiring dengan itu, kekuatan aslinya terungkap, wilayah klan Yao terkunci, dan api hitam sejati mulai menyelimuti langit, menandai awal bencana besar yang tak terhindarkan. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau begitu, sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Namun, Hunhuzi menyatakan bahwa jika klan Hun mampu membuat 2 klan kuno sebelumnya menghilang tanpa suara, maka mereka pun mampu membuat seluruh klan Yao menguap dari sejarah secara diam-diam. Mendengar ancaman tersebut, Yao Dan membangkitkan seluruh aura Dou Sheng bintang 7-nya, menciptakan tekanan masif yang langsung menyelimuti udara di sekitarnya sebagai tanda kesiapan untuk pertempuran hidup dan mati demi kelangsungan klan. Di sisi lain, para tamu dari berbagai sekte yang kini mulai dilanda kepanikan hebat pun bergegas memohon kepada Hunhuzi agar mereka diizinkan pergi karena tidak ingin terlibat dalam pertumpahan darah antar klan kuno. Hunhuzi tersenyum dengan sangat ramah, seolah-olah ia adalah tuan rumah yang baik, lalu menyampaikan bahwa siapapun yang bukan merupakan keturunan klan Yao dipersilakan meninggalkan tempat itu tanpa gangguan darinya. Tak lama setelah itu, ketika orang-orang tersebut mulai berlarian dengan penuh harapan menuju gerbang keluar, ribuan kilatan cahaya hitam yang mematikan tiba-tiba muncul dari cakrawala, diikuti oleh jeritan kesakitan yang memilukan yang menggema di seluruh penjuru pegunungan. Sontak nyala api hitam tanpa ujung merembes keluar dari celah-celah ruang yang pecah, lalu menyebar dengan kecepatan mengerikan hingga menutupi seluruh langit, membuat suasana di Gunung Obat berubah menjadi gelap gulita hanya dalam hitungan detik. Melihat pemandangan tersebut, mata Xiaoyan menyusut hingga seukuran jarum, karena ia mengenali aura mengerikan dari Nihility Devouring Flame yang asli, sebuah entitas yang jauh lebih kuat dari apapun yang pernah ia hadapi sebelumnya. Hunhuzi kemudian merentangkan kedua tangannya lebar-lebar di angkasa dengan senyum yang semakin aneh, lalu menyatakan kepada Yao Dan bahwa pada hari ini ia dengan bangga mengumumkan bahwa klan Yao telah sampai pada akhir perjalanannya. Api hitam yang pekat kini benar-benar menghapus keberadaan matahari dari langit, sehingga seluruh wilayah klan Yao sepenuhnya terselimuti oleh kegelapan total yang mencekam dan menyesakkan. Sontak ribuan orang yang terjebak di bawah selubung hitam tersebut merasakan kengerian yang luar biasa ketika mereka menyadari bahwa Dou Qi di dalam tubuh masing-masing mulai mengalir keluar secara bertahap, seolah-olah ada ribuan mulut tak kasat mata yang terus-menerus melahap
energi mereka tanpa henti dan tanpa ampun. Melihat kondisi mengerikan itu, kepanikan massal pun pecah di seluruh pegunungan, karena nasib tragis mereka yang sebelumnya mencoba melarikan diri telah menjadi bukti nyata bahwa klan Hun sama sekali tidak memiliki niat untuk membiarkan satu nyawa pun tetap bernapas di tempat ini. Tanpa membuang waktu, Xiaoyan segera bertindak dengan mendaratkan tangannya di bahu Yao Lao, lalu menyelimuti tubuh mereka berdua dengan lapisan api merah muda yang tebal, bertujuan untuk memblokir bintik-bintik cahaya hitam mikroskopis yang berasal dari Nihility Devouring Flame. Sambil menjaga kewaspadaan, Xiaoyan menjelaskan dengan suara rendah bahwa seluruh area ini telah dipenuhi oleh partikel api hitam yang bertindak layaknya belatung di tulang, yang akan terus menggerogoti pertahanan Douqi paling kuat sekalipun jika tidak dilindungi oleh api surgawi. Mendengar penjelasan itu, wajah Yao Lao menjadi semakin muram dan ia menyimpulkan bahwa dunia ini telah disegel sepenuhnya, sebuah tanda jelas bahwa klan Hun memang berniat melakukan pembantaian massal secara diam-diam tanpa menyisakan saksi hidup. Xiaoyan mengerutkan kening dengan sangat erat lalu menyadari bahwa sepertinya mereka secara tidak sengaja telah melangkah langsung ke dalam perangkap klan Hun yang telah dipersiapkan dengan sangat matang selama bertahun-tahun. Melihat ekspresi Xiaoyan, Yao Lao pun merasakan penyesalan yang mendalam karena sebelumnya ia sempat mengira bahwa aliansi antara klan-klan kuno akan membuat klan Hun bersikap lebih berhati-hati. Namun kenyataannya musuh mereka justru bergerak dengan kelicikan yang jauh melampaui imajinasi siapapun. Xiaoyan kemudian menyadari bahwa kini ia akhirnya mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang selama ini mengganjal pikirannya. Klan Hun tidak pernah mengirim para ahli untuk menyelamatkan aula cabang mereka yang dihancurkan oleh aliansi Sky Mansion, karena seluruh kekuatan inti mereka sedang difokuskan untuk melenyapkan klan Yao dalam satu langkah telak. Mendengar kesimpulan tersebut, Yao Lao terdiam sejenak sebelum akhirnya memikirkan langkah apa yang harus mereka ambil agar tidak ikut terkubur di bawah reruntuhan klan Yao ini. Xiaoyan lantas menjelaskan bahwa satu-satunya pilihan yang tersisa bagi mereka adalah menunggu dengan tenang hingga pertempuran mencapai puncaknya, kemudian mencari celah untuk melarikan diri tepat saat klan Yao mengerahkan perlawanan terakhir mereka. Kendati demikian, meskipun Yao Lao memiliki ikatan darah yang kuat dengan klan ini, ia sama sekali tidak menuntut Xiaoyan untuk melakukan tindakan heroik demi menyelamatkan klan yang selama ini memperlakukan mereka dengan dingin. Bagi Yao Lao, keselamatan Xiaoyan tetap menjadi prioritas utama di atas segalanya. Tak lama setelah itu, Yao Dan yang akhirnya menyadari bahwa kelangsungan hidup seluruh klannya telah berada di ujung tanduk segera mengeluarkan teriakan yang menggetarkan jiwa. Tanpa ragu, ia memerintahkan seluruh anggota klan untuk segera mengaktifkan formasi Yao Transformasi Surga, sebuah formasi penjaga kuno yang belum pernah digunakan sejak zaman purba yang sangat jauh. Sontak seluruh pegunungan Gunung Obat berguncang hebat seolah-olah gempa bumi dahsyat sedang melanda. Ketika pilar-pilar cahaya raksasa melesat dari berbagai puncak gunung dan saling terjalin, membentuk struktur formasi raksasa yang luar biasa menakjubkan. Melihat fenomena tersebut, semua tanaman obat berharga di pegunungan itu seketika layu, karena energi kehidupan mereka diserap secara paksa untuk memberi daya pada formasi, sehingga tercipta tekanan energi yang setara dengan kekuatan Dousheng Bintang 8. Yao Lao mengenali formasi itu dan menjelaskan bahwa konon formasi ini diciptakan langsung oleh leluhur pendiri klan Yao, serta menyimpan fragmen jiwa tingkat Doudi, yang mungkin menjadi satu-satunya harapan untuk menahan serangan klan Hun. Tak lama setelah itu, Hun Huzi yang berada di angkasa justru membungkuk dengan penuh hormat ke arah api hitam yang bergulung di belakangnya, lalu meminta sosok yang ia panggil sebagai Tuan Nihility untuk segera turun tangan menghancurkan formasi tangguh tersebut. Sontak, gumpalan api hitam di langit memadat dan perlahan membentuk sosok manusia misterius yang dikelilingi oleh simbol-simbol hitam aneh dengan sepasang mata menyerupai lubang hitam yang seakan siap menelan cahaya semesta. Melihat wujud tersebut, jantung Xiaoyan berdebar sangat kencang, karena ia langsung menyadari bahwa sosok yang berdiri di angkasa itu adalah wujud asli atau tubuh sejati dari Nihility Devouring Flame yang telah memiliki kesadaran penuh serta roh api surgawi tingkat tinggi.
Di dalam hatinya, Xiaoyan menilai bahwa aura yang dipancarkan sosok ini jauh lebih kuat dan kuno dibandingkan Yao Dan, bahkan dominasinya terasa lebih mengerikan daripada Purifying Demonic Lotus Flame yang pernah ia hadapi sebelumnya. Sosok iblis api itu kemudian menyampaikan bahwa klan Yao masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup, dengan syarat mereka memilih untuk menyerah dan mengabdikan diri sepenuhnya kepada klan Hun. Mendengar pernyataan tersebut, Yao Dan menampakkan wajah yang dipenuhi keganasan dan tekad bulat, lalu menegaskan bahwa klan Hun tidak akan pernah bisa menelan klan Yao dengan mudah tanpa membayar harga yang sangat mahal. Bergegas, ia langsung memerintahkan agar seluruh cadangan pil obat koleksi klan selama ribuan tahun dikorbankan dan ditembakkan ke dalam formasi guna memicu kekuatan puncaknya. Sehingga jutaan pilar cahaya berisi pil obat menyembur keluar dari perbendaharaan gunung obat, menciptakan pemandangan yang begitu masif hingga membuat Xiaoyan menghirup udara dingin karena terkejut. Yao Dan kemudian mengerahkan seluruh tekadnya dan memanggil kembali fragmen jiwa leluhur pendiri klan Yao untuk turun ke dunia dengan tujuan melindungi seluruh keturunan klan dari kehancuran yang telah berada tepat di depan mata. Jutaan pil obat koleksi klan Yao terus mengalir deras ke dalam formasi besar dari segala penjuru sehingga sontak meledak dan berubah menjadi lautan energi cair yang bergejolak hebat, layaknya tsunami emas. Pada saat yang sama, Yao Dan membentuk segel tangan yang sangat rumit dengan kecepatan yang sulit diikuti mata telanjang. Sementara wajahnya tampak sangat ganas saat berteriak memanggil kembalinya sang leluhur pendiri klan. Tak lama setelah itu, sebuah pusaran raksasa muncul di pusat formasi, menelan seluruh energi cair tersebut dan melahirkan sosok ilusi lelaki tua berpakaian linen yang memancarkan aura kuno yang sanggup menggetarkan waktu. Melihat hal itu, seluruh keturunan klan Yao secara naluriah jatuh berlutut karena tekanan garis keturunan yang tak tertahankan, sementara para sesepuh bahkan menangis histeris saat menyaksikan kehadiran dewa pelindung mereka kembali ke dunia fana. Xiaoyan yang mengamati dari balik perlindungan apinya merasa paru-parunya seolah terhimpit karena ia menyadari bahwa meskipun sosok itu hanyalah fragmen jiwa yang telah lama memudar, kekuatan seorang elit Dodi tetap berada di level yang tidak bisa disentuh oleh logika manusia biasa. Di sisi lain, Hun Huzi dan sosok api hitam di angkasa menatap bayangan tersebut dengan saksama. Tak lama kemudian, sosok api hitam itu mendesah pelan dengan nada yang sulit diartikan dan mengatakan bahwa sungguh sebuah tragedi melihat ahli sehebat Yao di masa lalu kini hanyalah sisa jiwa tanpa kesadaran penuh. Leluhur ilusi itu memandang ke arah pegunungan di bawahnya dan bergumam dengan suara yang sangat rendah bahwa ia sedih melihat klan yang ia bangun dengan tangannya sendiri ternyata telah menurun hingga ke tingkat yang menyedihkan ini. Mendengar hal itu, Yao Dan hanya bisa menundukkan kepala dengan perasaan malu yang mendalam tanpa berani mengeluarkan sepatah kata pun. Tak lama setelah itu, leluhur Yaudi mengangkat wajahnya yang buram dan menatap langit yang kini tertutup rapat oleh api hitam. Dengan satu lambaian lembota lengan bajunya, ia secara paksa memencarkan bintik-bintik nihility devouring flame yang sejak tadi mencoba menggerogoti stabilitas formasi mereka. Namun, sosok api hitam di langit justru tersenyum tipis tanpa menunjukkan rasa gentar sedikit pun. Ia mengatakan bahwa menangkap jiwa Yaudi yang tersisa ini justru akan memberikan nutrisi yang jauh lebih kuat daripada menelan jutaan jiwa manusia biasa sekaligus. Sontak, sosok api hitam itu menunjuk ke bawah, menciptakan sebuah jari api hitam raksasa yang ukurannya menutupi separuh pegunungan dan seketika meretakkan dimensi ruang di sekelilingnya. Melihat hal itu, lelaki tua berpakaian linen tersebut mengangkat tangannya dan memanggil kuali obat ilusi raksasa yang dihiasi pola-pola misterius untuk menahan hantaman jari yang mematikan tersebut. Benturan antara jari api hitam dan kuali obat kuno tersebut lantas menciptakan gelombang suara destruktif yang begitu mengerikan hingga membuat para ahli tingkat rendah memuntahkan darah dan gendang telinga mereka hancur seketika dalam penderitaan yang luar biasa. Tak lama setelah itu, kuali obat tersebut mulai menampakkan retakan-retakan halus saat sosok api hitam kembali meluncurkan serangan jari bertubi-tubi dengan kekuatan yang semakin meningkat. Melihat situasi ini, Yao Dan yang didera kepanikan segera memerintahkan seluruh anggota klan untuk menyalurkan sisa douchi mereka tanpa sisa ke dalam formasi demi memperkuat kuali tersebut.
Kendati demikian, situasi berubah menjadi sangat biadab saat Nihility Devouring Flame mulai memanen jutaan warga keturunan klan Yao yang terjebak di luar formasi pelindung. Melihat hal itu, Xiaoyan mengepalkan tinjunya hingga memutih saat menyaksikan jutaan nyawa tak berdosa berubah menjadi kabut darah yang kemudian dipadatkan oleh sosok api hitam menjadi bola darah raksasa yang sangat pekat. Dalam kondisi tersebut, Yao Dan meraung gila dengan mata yang hampir pecah dan mengatakan bahwa klan Hun akan menjadi musuh abadi yang akan diburu oleh seluruh keturunan klan Yao hingga akhir zaman. Namun, sosok api hitam tersebut mengabaikan raungan itu sepenuhnya dan meledakkan bola darah raksasa itu tepat di atas kuali obat milik sang leluhur. Sehingga ledakan energi merah darah yang tak terlukiskan menyapu langit, menghancurkan kuali obat hingga berkeping-keping dan membuat formasi penjaga menjadi sangat redup dan nyaris padam. Leluhur berpakaian linen itu mendesah dengan nada yang sangat lelah dan mengatakan bahwa bencana pemusnahan ini memang tampaknya sudah tidak bisa dihindari lagi oleh keturunannya. Tak lama setelah itu, ia memadatkan seluruh keberadaannya menjadi seberkas cahaya putih dan menabrakkan diri ke tubuh utama Nihility Devouring Flame dalam upaya terakhir untuk menyegel musuh. Sontak hal ini memicu kemarahan besar dari sosok api hitam tersebut yang langsung melepaskan api hitam yang sangat pekat untuk membakar habis sisa jiwa sang leluhur hingga tidak bersisa. Melihat kejadian itu, seluruh anggota klan Yao mendadak merasa seolah-olah ada sesuatu yang hilang secara permanen dari dalam garis keturunan mereka saat jiwa leluhur mereka benar-benar lenyap dari benua Douqi. Yao Dan menatap ke langit dengan mata merah darah yang dipenuhi keputusasaan karena ia merasa seluruh keyakinan dan harapan klannya telah runtuh seketika. Tak lama setelah itu terdengar suara retakan, ruang yang sangat keras dan formasi penjaga Heaven Transforming. Yao akhirnya meledak hancur berkeping-keping karena tidak lagi memiliki penyokong energi. Melihat hal itu, hati setiap orang di Gunung Obat menjadi sedingin es sebab mereka menyadari bahwa satu-satunya benteng pertahanan terakhir mereka telah musnah total, dan kini mereka hanya tinggal menunggu dimulainya pembantaian besar-besaran oleh klan Hun yang haus darah. Formasi penjaga klan Yao yang legendaris akhirnya hancur berkeping-keping di bawah tekanan energi destruktif yang sanggup melumatkan dunia. Sontak sisa-sisa energi tersebut berubah menjadi jutaan titik cahaya yang turun perlahan dari langit, lantas menyinari ribuan wajah yang kini kaku dalam ketakutan dan keterpanaan yang luar biasa. Meskipun telah mengerahkan seluruh daya dan koleksi jutaan pil obat, mereka tetap harus menerima kenyataan pahit bahwa nasib klan Yao masih tak terelakkan di bawah bayang-bayang sosok dewa iblis yang berdiri angkuh di angkasa. Xiaoyan berdiri dengan ekspresi sangat serius menyaksikan kehancuran tersebut. Pada saat yang sama, Douqi di dalam tubuhnya mulai beredar dengan sangat tenang namun deras, bersiap untuk ledakan kekuatan kapan saja. Bergegas, sebuah cahaya hitam pekat menyambar di sampingnya dan Raja Utara pun muncul kembali dengan mata hampa yang mematikan. Xiaoyan mundur beberapa langkah untuk berdiri tepat di depan Yao Lao, karena ia menyadari bahwa bahaya kali ini adalah yang paling mematikan yang pernah ia hadapi seumur hidupnya. Kendati demikian, meski berada di dalam jaring maut klan Hun, mata hitam pekat Xiaoyan tetap memancarkan tekad yang tak tergoyahkan untuk melindungi gurunya. Yao Lao menarik pandangannya dari langit yang gelap. Terlihat jelas ada genangan air mata di sudut matanya yang lelah. Baginya, pemusnahan fragmen jiwa sang leluhur bukan hanya kekalahan fisik, melainkan hilangnya jangkar spiritual yang mengikat seluruh garis keturunan klan Yao. Mendengar hal itu, Yao Lao berbicara dengan suara serak yang memilukan, meminta Xiaoyan untuk segera pergi sendiri jika situasi semakin memburuk karena aliansi Sky Mansion dan penyelamatan ayah Xiaoyan jauh lebih penting daripada nyawanya. Xiaoyan terdiam sejenak namun kemudian menggumamkan kata-kata agar gurunya merasa yakin meski ia sendiri tidak tahu bagaimana cara mewujudkan keyakinan tersebut di tengah kepungan Dousheng bintang 8 yang menyesakkan. 傅冲昏了头，他对炼药兽的钻研投入不在我。